Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Di Senin pagi, Reza Ratih kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi yang sudah kami siapkan selama 2 jam ke depan. Nah, kita juga nanti akan melihat bagaimana lokasi, tempat, video yang juga viral di media sosial, di mana ada pelajar, ini 3 orang pelajar yang berboncengan menyiram air keras kepada pelajar siswa SMK. Sebenarnya apa ya motifnya? Kemudian bagaimana pendalaman dari pihak kepolisian? Kalau melihat lokasi itu kan sebenarnya lokasi yang cukup ramai, banyak dilewati oleh aktivitas warga. Bahkan saat itu juga kejadian siang hari ya saya. Tapi nanti kita akan hadirkan dia Apa Kabar Indonesia Pagi on location. Kita ke informasi yang mana nih? Betul, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada satu gudang yang berada tepatnya di belakang permukiman warga di kawasan Talang Putri Pelaju, Palembang. Tepatnya di Sumatera Selatan pada Minggu petang ini hangus terbakar. Ternyata pemirsa, api dengan cepat membesar hingga merambat ke salah satu bangunan rumah. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu datangnya petugas pemadam kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah menghanguskan gudang beserta juga isi barang di dalamnya termasuk rumah salah satu warga. Tidak ada korban jiwa pemirsa dalam peristiwa tersebut. Saat ini juga penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, kita bergeser ke wilayah Lampung, pemirsa, di mana warga Lampung ini digegerkan dengan adanya penemuan jenazah pria di kamar penginapan dengan posisi ini kepala penuh dengan lakban plastik. Polisi masih terus menyelidiki motif dari tewasnya korban. Ya pemirsa, ini seorang pria asal Tangerang, Banten ditemukan tidak bernyawa di sebuah kamar penginapan tepatnya di Bandar Lampung. Jasad korban ditemukan di atas kasur dalam kondisi sebagian kepala terlilit lakban dan plastik. Polisi pun masih menyelidiki motif tewasnya korban. Polsek Kedaton dan Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dan pengelola kamar penginapan dimintai keterangan. Dari hasil olah TKP ini belum ditemukan adanya tanda bekas kekerasan serta barang berharga korban yang hilang. Untuk kepentingan penyidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk proses autopsi. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, polisi berhasil meringkus pelaku pengeroyokan hingga penikaman seorang remaja pada pergantian tahun 2026. Aksi penikaman tersebut terekam kamera pengawas sehingga polisi ini menggunakan video tersebut untuk akhirnya menangkap pelaku. Kejadian bermula saat korban dan juga rekan-rekannya melakukan konvoi ugal-ugalan yang disertai dengan suara bising knalpot brong. Nah, aksi tersebut mendapatkan penolakan warga, namun korban dan juga rekan-rekannya justru ini menyerang warga. Tidak terima diserang, warga pun berbalik menyerang konvoi motor tersebut. Salah satu anggota yang masih di bawah umur tertangkap hingga berujung menjadi korban amukan massa. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus kematian ibu dan 2 anaknya di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini terungkap, di mana polisi kini telah menetapkan tragedi tersebut sebagai kasus pembunuhan berencana. Ya, dalam rekaman CCTV terlihat tersangka pelaku mengendarai sepeda motor, mengenakan jas hujan, dan membawa panci sehari sebelum kejadian. Menurut keterangan dari polisi, panci tersebut kemudian digunakan untuk meracik minuman teh beracun yang merewaskan korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, setelah tiba di rumah setelah merayakan malam tahun baru, tersangka mulai menjalankan rencananya meracik racun yang kemudian dimasukkan ke dalam panci untuk minuman teh. Tersangka diketahui memiliki motif dendam karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh keluarganya. Yang berikutnya juga memprihatinkan, pemirsa, ada sejumlah karyawan dan juga pekerja harian sebuah jasa pengiriman atau ekspedisi yang diduga disekap di dalam gudang.
Kalau Anda saksikan ini video amatir di mana sejumlah pekerja jasa pengiriman nasional dikurung di dalam gudang. Jadi gudang tersebut berada di lokasi sebuah perusahaan di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menerima informasi penyekapan itu dari video yang direkam oleh ibu kandung, yakni ibu kandung dari salah satu korban. Polisi akhirnya mendatangi gudang tersebut dan membebaskan 5 orang, sementara 1 orang lagi masih harus berurusan dengan pihak perusahaan karena memang bermasalah. Polisi melakukan mediasi dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Pemirsa, 2 oknum anggota polisi di Jambi diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari anggota Polri. Ini karena terlibat dalam kasus kekerasan seksual pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Kedua oknum polisi tersebut adalah Bribda SP anggota Polres Tanjung Jabung Timur serta Bribda NI anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi yang diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari anggota polisi. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap 2 oknum polisi pecat tersebut digelar di ruang sidang BID Propam Polda Jambi pada Jumat. Dalam sidang ini Komisi Kode Etik menilai Bribda SP dan Bribda NI terbukti melanggar kode etik karena diduga terlibat dalam kasus dugaan asusila yang korbannya gadis berusia 18 tahun. Sementara itu di Sampang, Madura, Jawa Timur, pemirsa, ada seorang guru madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Sampang yang diduga dianiaya oleh wali murid bersama dengan keluarga hingga korban mengalami luka lebam. Di lokasi sejumlah emak-emak berupaya mengelilingi korban yang sedang duduk di kursi panjang. Sementara warga yang lain berupaya untuk menjaga korban guna aksi pemukulan tidak kembali terjadi. Jadi kasus ini berawal saat sang guru menegur seorang murid yang bergurau dengan temannya saat kegiatan belajar mengajar. Namun upaya teguran tidak dihiraukan sehingga sang guru ini memberikan hukuman menggunakan kayu penunjuk huruf di papan tulis. Teguran dan pemukulan kemudian oleh murid dilaporkan kepada kedua orang tuanya. Kasus ini, kasus penganiayaan guru, tugas madrasah ibtidaiyah telah ditangani oleh Satreskrim Polres Sampang. Pemirsa, perahu yang memuat sound horeg untuk kegiatan petik laut atau nyadran tenggelam di Sungai Balongdowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi pemirsa, peristiwa ini terjadi pada Sabtu sore. Perahu sound horeg perlahan miring sebelum akhirnya tenggelam ke dasar sungai. Memang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian berupa peralatan horeg yang ikut tercebur ke dalam sungai. Diduga perahu miring akibat keberatan buatan. Warga sedang menonton hiburan, berusaha menyelamatkan sound system yang tercebur. Tradisi nyadran merupakan agenda rutin warga pesisir Sidoarjo, khususnya dari desa Balongdowo dan sekitarnya. Kita turut prihatin ya, tapi kalau melihat kondisi mungkin perahu yang membawa sound horeg ini memang tidak sesuai dengan kapasitasnya ya, Za. Ini terlalu berat. Odol ya, over dimension overload. Jadi memang udah kelebihan muatan ya. Jadinya miring. Tidak hanya perahu, biasanya odol juga menyebabkan kemacetan di Jakarta begitu ya. Truk-truk yang membawa kelebihan muatan tuh bisa bikin macet begitu. Tapi kita akan pantau nih bagaimana kondisi lalu lintas Jakarta pagi ini, tepatnya di Kuningan, Jakarta Selatan bersama dengan rekan NTFC Polri. Bribtu Eklesia siap melaporkan untuk Anda. Selamat pagi, Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan di sana? Baik, terima kasih Reza dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTFC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Dapat kita lihat dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Gatot Subroto tampak cukup
kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, dan kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan bagi pengendara roda 2 untuk menghindari penggunaan jas hujan berjenis ponco karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto ataupun Semanggi, dan di arah sebaliknya juga tampak cukup kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light, dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak berteduh di bawah flyover demi kelancaran arus lalu lintas kita bersama. Dan tentu kembali kami menghimbau pastikan selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 315 kasus laka lantas yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia, 48 orang luka berat dan 391 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 97% terjadi di jalan non-tol. Kembali kami ingatkan kepada seluruh pengendara dikarenakan adanya operasi keselamatan 2026 yang berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2026. Kami menghimbau pastikan mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, dan juga melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan pemirsa, inilah laporan situasi arus lalu lintas bersama saya Bribtu Eklesia. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Reza dan juga Ratis. Silakan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama NU. Acara berlangsung di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur Minggu pagi. Jemaah dalam jumlah besar hadir di sini memperingati genap 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi eksistensi NU dalam sejarah panjang Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan. Presiden Prabowo mengakui NU berperan besar dalam perjalanan bangsa Indonesia 1 abad terakhir. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Peringatan hari lahir 1 abad NU ini diikuti 105.000 Nahdiyin dari berbagai daerah. 100.000 lebih Nahdiyin mengikuti acara zikir, doa, dan sholawat bersama sejak kemarin malam hingga hari ini. Dari Malang, Jawa Timur, Yasin Idris, Nur Rohman, TV One mengabarkan. Pemirsa, mayoritas publik berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto karena memang dinilai gigih untuk memberantas korupsi, ya Ratih. Jadi sebanyak 17,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo karena telah memberantas korupsi. Berdasarkan temuan terbaru Indikator Politik Indonesia, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari konsistensi Kejagung dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik. Salah satu pendorong utama lonjakan kepercayaan ini adalah aksi nyata dari Kejaksaan Agung dalam menunjukkan transparansi hasil kerja mereka.
public trust terhadap kejaksaan naik, jadi hampir 80%. Nah, itu baru memang 2 tahun terakhir tidak setinggi ini. Ya. Terakhir tertinggi itu tahun 2024. Ya. Tetapi sepanjang 2 tahun terakhir tidak setinggi ini. Nah, mungkin ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang kelas kakap ya, yang digarap oleh kejaksaan. Pemirsa, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono, ini menawarkan peta jalan ekonomi atau The New Economy bagi masa depan ekonomi Indonesia. Jadi hal ini disampaikan oleh AHY secara daring dalam forum Yudhoyono Dialog Forum yang bertajuk The Economy New Road to Prosperity di Museum dan Galeri SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur. AHY menguraikan ada 5 pilar, diantaranya infrastruktur dasar dan keadilan, perumahan yang layak, konektivitas fisik dan digital, investasi manusia, serta akselerasi teknologi serta AI. AHY meningkatkan dan juga mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan mulai dari krisis iklim hingga dinamika geopolitik memerlukan kebijakan yang jitu sesuai dengan semangat transformasi nasional yang digariskan oleh Prabowo Subianto. Industri dan hilirisasi, akademisi sebagai motor riset dan inovasi. Kita kabar berikutnya, pemirsa, serah terima kawal Istana Merdeka ini kembali dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme pengamanan rutin di lingkungan Istana Kepresidenan. Upacara serah terima melibatkan pasukan kawal istana dari Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan, Paspampres, pasukan berkuda dari Batalion Kavaleri Paspampres, serta satuan musik dari Detasemen Musik Paspampres. Kegiatan juga dihadiri dan dipimpin oleh Komandan Komplek Istana Merdeka sebagai penanggung jawab wilayah pengamanan. Serah terima dilaksanakan antara Regu Jaga Lama dan Regu Jaga Baru dengan komposisi pasukan, yakni masing-masing berjumlah 27 personel. Kegiatan berlangsung terjadwal setiap hari Minggu pagi. Serah terima kawal Istana Merdeka merupakan simbol kontinuitas pengamanan dan juga kehormatan negara. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Kabar duka datang dari dunia diplomasi dan militer Indonesia, yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Filipina, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo tutup usia. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo tutup usia pada Minggu malam. Almarhum menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Puri JKS Depok, Jawa Barat. Rencananya jenazah akan diberikan penghormatan terakhir di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri dan selanjutnya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Agus Wijoyo dikenal sebagai tokoh militer sekaligus pemikir pertahanan nasional. Dia memiliki rekam jejak panjang dalam bidang ketatanegaraan serta berperan aktif dalam proses reformasi Tentara Nasional Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, Agus Wijoyo pernah mengemban amanah sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Agus Wijoyo juga merupakan putra dari almarhum Mayor Jenderal Sutoyo, salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikapnya untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan di hadapan para umaro dalam pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI periode 2025-2030. Namun Prabowo menyatakan, tiap upaya pemberantasan korupsi kerap diikuti dengan perlawanan dari pihak yang terganggu kepentingannya. Presiden juga menyinggung adanya kelompok yang ia sebut perampok dan garong sebagai pihak yang kerap menyerang balik. Sejak awal masa kepemimpinannya, tercatat kerugian negara sebesar 28,6 triliun rupiah dari berbagai kasus korupsi yang telah berhasil dikembalikan. Capaian ini dari penegakan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu memberantas korupsi, termasuk para alim ulama dan tokoh masyarakat. Namun, tak sedikit kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Ada 7 kepala daerah yang diringkus lembaga rasuah karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Tim TV One mengabarkan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Ya, baru saja kita saksikan ini kutipan dari pernyataan atau pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara pengukuhan Majelis Ulama Indonesia. Ia menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya Presiden Prabowo Subianto ini akan memberantas korupsi di bumi Indonesia. Bahkan juga sempat menyentil, ternyata masih ada kelompok garong yang justru melawan balik dari upaya pemberantasan korupsi di bawah era Presiden Prabowo Subianto. Nah, siapa yang menjadi kelompok garong ini? Apakah bentuk serangan balik ini juga akhirnya dalam tanda kutip harus diantisipasi? Kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang hadir pagi hari ini. Sudah ada siapa saja, Za? Sudah ada Mas Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Presiden. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Kurnia. Hadir juga bersama kami M3 Andika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Rati. Selamat pagi, Bapak. Bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom, Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Great Institute. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Reza, Baik, Mbak saya Rati, ke dan Mas teman-teman. Kurnia terlebih dahulu. Pagi, Mas Baik, Syahganda. Mas Kurnia, ada istilah garong yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya negara sudah punya data belum sih? Siapakah garong-garong ini? Iya, sebenarnya cerita tentang perlawanan balik koruptor kepada negara kan bukan cerita yang baru. Sejak lama itu sudah terjadi, karena memang pada dasarnya pemberantasan korupsi itu menyentuh dua hal. Ya. Satu, zona nyaman. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memiliki kuasa, sumber daya, dan lain sebagainya. Sehingga di sana Presiden menyampaikan keresahan beliau terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Dan ada beberapa poin lagi sebenarnya dari kutipan pidato Presiden kemarin. Yang pertama misalnya, Presiden mengakui bahwa memberantas korupsi bukan persoalan yang mudah, butuh kolaborasi bersama, dan satu highlight kalimat penting, Presiden tidak akan mundur setapak pun terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Dan Presiden sadar bahwa memberantas korupsi itu tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, tapi harus kolaborasi masyarakat dan penegak hukum. Tadi pertanyaan soal istilah garong dari Presiden. Siapa garong itu kan? Selama ini kan sebenarnya cerita tentang corruptor fight back itu ada beragam bentuk. Misalnya yang pertama, ada model perlawanan koruptor menyerang aparat penegak hukum. Atau mungkin kedua, ketika ditindak oleh penegak hukum karena melakukan tindak pidana korupsi, mereka melakukan rekayasa proses hukum misalnya, menyuap aparat penegak hukum, menyuap hakim. Saya rasa di sanalah bingkai dari garong yang disampaikan oleh Presiden, dan ini sekaligus momentum refleksi selama 1 tahun ke belakang, saya rasa itu. Mas Kurnia, tapi kalau kita berbicara, kalau dalam KBBI ini kan garong ini perampok begitu ya. Presiden juga menegaskan bahwa saat di bawah kepemimpinannya berupaya untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia, tapi justru ada serangan balik dari kelompok garong ini. Bahkan dinyatakan bentuk serangan balik ini seperti apa sih sebenarnya, kan dikatakan juga kerusuhan dan lain sebagainya. Apakah bisa diasumsikan atau kita tarik begitu, ada hubungannya dengan kerusuhan di Agustus 2020? Iya, saya rasa Presiden dengan segala macam informasi yang masuk kepada beliau, saya rasa merupakan informasi-informasi yang validitasnya secara presentasi cukup tinggi. Jadi kalau beliau menyampaikan itu, berarti ada informasi yang sampai kepada beliau berkenaan dengan
pelaku-pelaku tindak pidana korupsi misalnya untuk melakukan atau menciptakan situasi gaduh. Kalau kita cermati selama 1 tahun terakhir memang apa yang bisa disampaikan oleh pemerintah dalam konteks transparansi penegakan hukum. Capaiannya saya rasa cukup baik. Sepanjang tahun 2025, ini juga penting masyarakat tahu, total aset recovery yang sudah didapatkan oleh aparat penegak hukum itu mencapai angka 28,6 triliun rupiah. Januari sampai Desember 2025, Kejaksaan Agung itu angkanya sampai 24 triliun, Polri itu 2,3 triliun, KPK itu 1,5 triliun. Dalam konteks pemulihan kerugian negara, saya rasa ini merupakan prestasi yang cukup baik dilakukan oleh pemerintah, dan selain itu, saya rasa ini bisa dikaitkan dengan pidato Presiden. Selama ini cukup banyak kasus besar yang ditangani oleh penegak hukum, dan trennya ketika penegak hukum mengusut kasus besar selalu diikuti dengan bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Misalnya ada kasus PT Pertamina, kerugian negaranya tidak main-main, 285 triliun rupiah. Ada kasus PT Sritek 1,3 triliun, Taspen 1 triliun, PLTU 1 Kalbar 1,6 triliun. Jadi dari sana mungkin Presiden menangkap fenomena, dan flashback ke belakang, fenomena ini sudah sering terjadi, dan ini bentuk keresahan dari Presiden yang disampaikan kepada masyarakat. Oke, Mas Andika, tadi sempat dikatakan bahwa aset recovery di tahun 2025 cukup fantastis begitu ya, 28,6 triliun sepanjang tahun begitu. Ini benar-benar luar biasa, apalagi sebelumnya juga sempat dikatakan bahwa Presiden tidak bisa sendirian, harus banyak yang sama-sama fight melawan korupsi, maksud saya. Dari analisis Anda, sebenarnya apa strategi yang berbeda dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya? Kenapa yang sekarang bisa, yang sebelum-sebelumnya masih belum nih, Mas? Saya melihat ada satu perbedaan penting yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dibanding dengan Presiden sebelumnya, adalah membawa isu ini lebih terbuka ke meja publik. Saya melihat bahwa terminologi garong ini adalah politik metafor yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memudahkan agar masyarakat menangkap fenomena ini secara sederhana. Mungkin kalau kita sinonimkan, fenomena garong ini kan kalau dalam bahasa-bahasa sekolahan ataupun kuliahan ataupun teori oligarki ekonomi dan sebagainya, satu terminologi yang relatif sulit ataupun tidak mudah dipahami oleh publik. Tetapi dengan mengatakan ini adalah fenomena garong, ada garong dalam politik ekonomi kita, Presiden memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa ini satu akar permasalahan yang membuat ya ketimpangan di Indonesia ini terus berlanjut. Ya, kalau kita lihat World Inequality Report misalnya, bahwa 10% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 50% ya kekayaan yang ada di Indonesia. Sementara yang 50% hanya menguasai 4,1 sekian persen. Ini menunjukkan bahwa ada problem struktural di dalam tata kelola ekonomi kita, sehingga istilah garong tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk mengatakan bahwa ada segelintir elit ekonomi kita yang mengambil lebih banyak dari seharusnya dengan memanfaatkan sistem. Nah, ini kan juga pernah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato-pidato sebelumnya, bahwa kelompok-kelompok ekonomi konglomerasi yang serakah ini itu juga bermain di dalam meja-meja birokrasi, menempatkan aparat-aparat di dalam kementerian untuk mendukung praktik-praktik mereka, gitu ya. Jadi saya pikir ini satu bentuk politik metafor yang disampaikan oleh Presiden untuk membawa publik lebih mudah memahami fenomena yang cukup kompleks ini. Nah, berarti dapat kita simpulkan sebenarnya Pak Presiden ini lagi menyentil aktor-aktor kuat begitu ya, yang selama ini ada mungkin sudah masuk ke dalam data-data di dalam ininya. Tapi sebenarnya bagaimana memaknai ini tidak hanya retorika saja, tidak hanya secara simbolik saja, tapi benar-benar Pak Presiden akan mengambil langkah konkret nih, jangan main-main nih. Saya pikir ini bukan disentil lagi, Mbak, sudah dipukul ya. Karena kalau kita lihat dalam setahun ke belakang, saya amati bahwa misalnya kan praktik serakah nomics ini terjadi di dalam komoditas-komoditas strategi seperti beras premium, disebutnya beras premium padahal tidak premium. Kemudian juga importasi gula, kelapa sawit dan lain sebagainya. Dan itu sudah ditersangkakan semua tuh, ya. Pelaku-pelaku
yang terlibat dalam serakah nomiksnya tersebut gitu. Jadi saya melihat bahwa ini bukan sekedar retorika, tapi sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo di tahun lalu, tahun 2025, tinggal nanti di tahun 2026 dan selanjutnya, apakah Pak Prabowo ini akan semakin agresif gitu ya, karena menghadapi serangan balik dari para konglomerasi serakah nomiks ini enggak sederhana. Dan berkali-kali dalam setiap kesempatan Pak Presiden menyatakan akan fokus terhadap korupsi. Betul. Ya, belasan kali mungkin kalau betul, kita karena catat, ini kan satu sistem yang sudah cukup lama mengakar ya dalam politik dalam struktur politik ekonomi kita gitu ya, bukan 1-2 tahun terjadi, tapi sudah puluhan tahun terjadi. Oke, saya ke Mas Syaganda. Tadi Mas Andika sempat mengatakan bahwa penggunaan istilah garong ini adalah untuk menyederhanakan supaya masyarakat lebih banyak yang mengerti begitu. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh dari diksi garong ini terhadap masyarakat? Ya, terima kasih Mas Reza. Saya pikir kan itu diksinya banyak ya. Ada garong, ada pengkhianat bangsa, ada serakah nomiks, maling-maling, kan gitu ya. Jadi diksinya banyak ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan serakah nomiks, maka itu itu ada yang di luar, ada yang di dalam dong. Yang serakah kan nggak mungkin sendiri. Ada yang di dalam tubuh kekuasaan negara, ada yang di luar. Yang di luar ini kalau kita merujuk pada TV One ya, benang merah ya tentang korupsi itu 3 bulan lalu kan sudah diungkap oleh TV One tuh sekitar 20 kasus-kasus besar ya, termasuk Kota Haji, termasuk Reja Halid Pertamina, termasuk timah di Bangka Belitung ya, ekspor minyak sawit dan lain-lain. Nah, terakhir juga itu disebutkan di TV One waktu saya baca itu saya lihat itu kan kurun 2018-2023 yang di TV One itu belum masuk yang kemarin KPK masuk ke pajak dan bea cukai. Ya, ini jadi memang sebenarnya ini kan kalau kita bongkar semua korupsi ini garong maling pengkhianat bangsa ini kan menggunung terus, dan oleh karenanya kemudian Prabowo menyadari bahwa ini terlalu besar musuhnya. Karena terlalu besar musuhnya, maka dia pasti akan membuat demarkasi antara siapa kawan dia yang sebenarnya dan siapa musuhnya, baik di dalam jenderal-jenderal, orang Gerindra dan lain-lain yang dia sering sebut, meskipun orang dalam, anak teman sendiri dan lain-lain, dia butuh kepastian demarkasinya. Nah, jadi istilah-istilah dia kemukakan di MUI, di NU, di pertemuan 1.200 profesor di istana dan lain-lain itu memang untuk demarkasi siapa kawan saya. Jadi dia cari sekutu. Kebetulan pada tanggal 30 seminggu lalu saya kan ada di situ waktu teman-teman di Kertanegara di rumah Presiden itu ada Abraham Samad. Ya kan di situ di depan saya duduknya, dan Abraham Samad itu diminta Prabowo memberikan semua data-data KPK selama beliau jadi ketua KPK ya. Susno Duwaji juga pernah jadi ketua PPATK. Itu diminta Pak Prabowo. Nah, artinya apa? Artinya musuh-musuh ini semakin banyak. Saya di situ menyampaikan kepada Pak Presiden itu ada orang yang mengaku penghubungnya Reja Halid. Ya, minta Rocky Gerung untuk ketemu Reja Halid di Malaysia. Nah, itu artinya apa? Artinya kan orang ini memang bergerak kan. Jadi betul bahwa orang-orang yang korban-korban atau orang-orang yang dihancurkan oleh Prabowo ini secara ideologis dan struktur itu melawan balik. Dan kita memang mencatat ya dari riset-riset kami di Great Institute, memang banyak kaitannya antara uang-uang liar yang kita nggak tahu ininya itu sampai orang-orang yang demo-demo itu kena pil koplo semua, minum pil koplo jadi pil berani mati dan lain-lain. Mana ada demo-demo, coba lihat nanti kalau Jumhur misalkan demo buruh nggak ada yang sampai segila tanggal 25 Agustus misalkan, atau demo-demo Indonesia Gelap tuh banyak disusupin. Jadi wajar Presiden ini sekarang mau perang dia, itu saya pikir begitu. Ya, Bang Syaganda, tapi Anda mengatakan tadi bahwa sebenarnya ini kita apresiasi bentuk komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi begitu ya. Kalau Anda melihat apa implikasinya nanti terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan sangat keras
beliau mention bahkan dalam konteks politik nasional ini Anda melihatnya bagaimana pola kelompok ini nanti bekerja dan implikasinya terhadap pemerintahan seperti apa? Langkah antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah begitu? Ya kalau saya lihat ini kan Pak Prabowo itu saya terjemahkan dalam pikirannya Louis Althusser ya. Jadi menurut Louis Althusser itu pemimpin ideologis seperti Pak Prabowo itu harus didukung oleh satu birokrasi ideologis, kedua state aparatus ideologis. Nah state aparatus ideologis ini ya dia gunakan tentara ya baik untuk koperasi Desa Merah Putih mempercepat pembangunan 82.000 koperasi, baik MBG makan bergizi gratis dan lain-lain dia gunakan tentara, baik menangkap 28 koruptor ilegal yang menghancurkan yang membuat bencana di Sumatera kemarin itu dia juga menggunakan itu. Nah, yang birokrasi ini dia agak lemah ya karena birokrasinya ini presiden pernah menemukan ya harga dari 70 juta dicari sendiri harga oleh presiden itu board panel untuk sumbangan-sumbangan pendidikan SD yang jauh-jauh dari pinggiran Indonesia ini. Ya, itu presiden bisa menemukan harga 20 jutaan, 26 juta itu, padahal tadinya udah mau ditender 70 juta ya di Kementerian Pendidikan Dasar itu. Nah, akhirnya presiden nyari sendiri, dia putuskan sendiri. Jadi sepertiga harga dari yang mau ditender. Nah, jadi di birokrasi ini lemah sekali ya, efisiensi udah dilakukan, kemudian pemda uangnya ditarik ke pusat dan lain-lain. Jadi Prabowo ini mengalami satu kelemahan di birokrasinya. Jadi kalau birokrasi ini nggak cepat diperbaiki, menteri-menterinya nggak cepat di reshuffle, maka itu kemudian Serakanomik tetap akan kuat. Nah dia pasti akan melakukan yang disebut oleh Althusser itu state aparatus ideologis. Dia mengembangkan sendiri jaringan komando dia. Ya dalam hal ini menurut saya tentara gitu. Oke. Baik, Mas Kurnia, mungkin ingin menanggapi tadi ada beberapa poin yang sempat disampaikan, termasuk salah satunya adalah perbaikan bagaimana pola komunikasi dan juga koordinasi supaya Serakanomik tidak ada di dalam internal. Mungkin bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri. Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu dan saya dan pemerintah yang semimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun. Mas Kurnia, jadi bagaimana cara komunikasi Presiden secara internal supaya menghilangkan Serakanomik tapi dari internal tidak di eksternal gitu Mas? Iya, saya rasa pernyataan Presiden kemarin sebenarnya bukan hanya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi kalimat-kalimat kuat tentang pemberantasan korupsi itu menegaskan posisi Presiden sebagai panglima penegakan hukum. Dan Presiden punya tanggung jawab hukum untuk bisa memberantas korupsi. Kalau kita berkaca pada tahun 2025, kemarin lembaga indikator Profesor Burhanuddin Muhtadi baru saja merilis data survei tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks pemberantasan korupsi, ternyata ekspektasi masyarakat yang sudah dilakukan oleh Presiden
peringkat 1 adalah memberantas korupsi. Satu. Kemudian yang kedua, 41,8% responden menilai penegakan hukum sudah baik dan sangat baik. Yang ketiga, 48,8% responden menilai pemberantasan korupsi di pemerintahan presiden berada dalam kategori baik dan sangat baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga survei penilaian integritas KPK. Tahun 2025 ternyata angkanya naik dari 71,53 menjadi 72,32. Apakah capaian ini menggambarkan apa sebenarnya? Dua, satu, pemberantasan korupsi tentu belum cukup dengan angka-angka yang saya sampaikan tadi. Pemerintah mengakui bahwa ke depan tantangannya akan semakin berat. Tadi disampaikan soal serakah nomiks, Presiden menyampaikan banyak sekali kekayaan negara yang digarong oleh pelaku-pelaku tertentu. Maka dari itu Presiden kemarin dalam konteks meningkatkan optimalisasi keuangan negara membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Berapa yang sudah didapatkan selama 1 tahun? 7,3 triliun rupiah. Ditambah angka pemberantasan korupsi tadi 20-an triliun, sehingga angkanya make sense bahwa selama ini sudah terlalu banyak kekayaan negara baik berupa perekonomian maupun pemanfaatan ilegal sumber daya alam dimanfaatkan secara melawan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Maka ke depan tadi Presiden berbicara banyak uang negara yang dibawa ke luar negeri. Maka dari itu Presiden selalu bicara tentang segera undangkan undang-undang perampasan aset. Tadi disebut satu nama yang diduga terkait dengan praktik korupsi Pertamina. Kalau dengan undang-undang perampasan aset selesai itu semua. Mau dia kabur ke manapun, mau dia bawa uangnya kemanapun, dengan paket undang-undang perampasan aset, dan itu juga sejalan dengan apa yang selama ini disuarakan oleh Presiden Prabowo. Mas Kurnia, tadi juga disampaikan oleh Bang Syahganda bahwa setelah memang komitmen pemerintah ini harus juga ada pembenahan dalam birokrasi. Nah, langkahnya akan seperti apa? Ya, misalnya kalau dalam konteks birokrasi, Presiden selalu mengatakan bahwa aparatur sipil negara tidak boleh diberikan ruang untuk melakukan praktik korupsi. Satu aturan ketika awal Presiden Prabowo memimpin Republik ini menerbitkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Di dalam Inpres itu tertuang secara eksplisit angka yang diharapkan dapat diefisiensi itu mencapai 300 triliun rupiah. Artinya apa? Itu adalah angka yang Presiden bayangkan banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan birokrasi yang tidak begitu relate dengan program pemerintah dan harus diefisiensikan dan dapat dialihkan ke program-program yang mendukung pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya rasa di sana komitmen Presiden untuk memberantas korupsi di lingkup birokrasi. Oke, Mas Kurnia, yang cukup menarik juga, pekan lalu Menteri Purbaya pada saat rapat dengan DPR kan juga menegaskan bahwa ketika pejabat pajak terkena OTT KPK, dia dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak akan bertemu dengan Presiden, saya tetap mendampingi tapi dalam hal pendampingan hukum begitu. Apakah memang seluruh pembantu Presiden benar-benar sejalan dalam pemberantasan korupsi ini? Iya, saya rasa sejauh ini sejalan ya. Semua melakukan upaya pemberantasan korupsi, sekalipun ada barangkali kemarin mantan Menteri Wakil Ketenagakerjaan Noel Immanuel Ebenezer itu terjerat praktik korupsi, tapi Presiden justru mendukung upaya penegakan hukum tersebut. Jadi Presiden tidak pandang bulu, siapapun silahkan kalau memang ada bukti permulaan yang cukup. Itu satu hal. Kemudian poin kedua adalah ke depan ini penegakan hukum pemberantasan korupsi akan banyak menyasar misalnya kemarin sektor keuangan. Ada bea cukai, pajak, bahkan beberapa hari lalu oknum pengadilan di Depok, hakim tertangkap tangan. Padahal Presiden sudah menerbitkan peraturan pemerintah yang menaikkan gaji hakim kurang lebih 280%. Ini adalah kenaikan terbesar sepanjang sejarah. Namun Presiden sadar apakah dengan menaikkan gaji ini korupsi peradilan langsung hilang? Tidak. Akan tetapi ini salah satu upaya dari Presiden karena beban kerja hakim itu sangat besar, menentukan keadilan, maka juga harus disokong dengan tunjangan gaji yang
sepadan dengan Baik. kerja-kerja mereka. Mas Andika, konsekuensi politik, mungkin tidak hanya konsekuensi politik, bisa konsekuensi bahkan di bidang perekonomian dan lain sebagainya. Apa yang bisa terjadi dengan cukup kerasnya Presiden melawan korupsi? Karena kan kita tahu mungkin garong-garong ini juga masuk ke dalam sektor-sektor yang cukup strategis di Indonesia. Jadi kalau kita lihat kan bahwa konglomerat serakah yang tidak nasionalis ini akan memberikan respon, baik itu respon serangan politik maupun respon serangan ekonomi. Serangan politik ya karena memang mereka sudah punya jejaring yang cukup mapan ya, karena praktik-praktik seperti ini sudah berlangsung lama dan tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo dalam konteks membersihkan birokrasi dalam hitungan hari, bulan atau bahkan tahun gitu ya. Jadi pasti akan ada serangan-serangan politik. Loyalitas birokrasi ini juga perlu diwaspadai oleh pemerintahan Pak Prabowo karena mereka bisa jadi memiliki double loyalitas, loyalitas ke presiden tetapi juga loyalitas kepada pengusaha-pengusaha yang telah menanamkannya di dalam struktur birokrasi kita. Dan ini kan praktik-praktik yang dilakukan oleh para konglomerasi tidak nasionalis ini untuk mengamankan kekayaan mereka melalui sistem ya, menanamkan orang-orang di dalam sistem negara kita. Dan secara ekonomi saya pikir juga ada potensi berupa serangan terhadap performance ekonomi pemerintah. Karena bagaimanapun para konglomerasi serakanomics yang tidak nasionalis ini memiliki kapital yang luar biasa besar yang tidak hanya berada dalam satu entitas perusahaan, bisa jadi tersebar di berbagai macam perusahaan. Dan salah satu rumus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah menggelontorkan capital ke dalam pasar itu. Nah, bisa jadi memang mereka ada upaya untuk menahan agar tidak terlalu suportif terhadap program-program pemerintah karena kekecewaan yang dialami oleh mereka terhadap penegakan hukum oleh pemerintah. Sehingga saya pikir bahwa proyek untuk bisa menegakkan hukum kita terhadap para garong-garong ini tidak hanya bisa dilakukan oleh presiden dan aparatur pemerintah, tapi juga butuh dukungan dari civil society dan publik untuk mengawasinya bersama-sama. Oke, Mas Andika, yang cukup menarik tadi Presiden juga menjelaskan bahwa sumber daya kita semuanya diambil, bukan semuanya, sumber daya kita diambil begitu. Banyak ini kerugian luar biasa bagi negara begitu. Menurut Anda, apakah Presiden juga sudah mengetahui garong-garong yang berada di titik-titik strategis ini? Iya, jadi kalau kita lihat dari kasus-kasus yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kasus Pertamina mentersangkakan Riza Khalid, dan juga kita lihat di sektor beras kemarin beberapa pengusaha-pengusaha yang selama ini bermain cukup lama dan cukup serakah karena memanfaatkan subsidi dari pemerintah untuk beras, kemudian memanipulasi spesifikasi beras, ini juga sudah diamankan 36 kalau tidak salah 36 orang ditersangkakan dalam kasus beras dan juga dalam importasi gula. Jadi kalau kita lihat polanya, biasanya para konglomerat yang serakanomics ini bermain di sektor-sektor strategis seperti beras, BBM atau minyak dan juga gula ataupun beberapa komoditas lainnya. Karena ini pengalinya besar sekali. Dan saya juga melihat bahwa ada satu pendekatan yang menurut saya berbeda dilakukan oleh Presiden Prabowo yang selama ini kalau kita lihat korupsi itu menyasar kepada aparatur negara, kepala daerah, pejabat pemerintah yang bisa dikatakan nominalnya barangkali tidak sebesar dari praktik korupsi yang dilakukan oleh para konglomerat serakanomics ini, gitu. Dan meskipun juga sekarang tetap dilakukan ada OTT kepala daerah. Jadi ada satu kemajuan, progres dalam pemberantasan korupsi dalam pemerintahan ini dan itu bermodalkan keberanian politik yang dimiliki oleh Presiden Mas Prabowo. Andika, tadi mungkin Anda sudah memberikan informasi sedikit begitu garang-garang yang sudah mungkin dipetakan oleh pemerintah. Tapi ada nggak sih ini yang belum tersentuh hukum, Mas? Kalau dari sisi Anda sebenarnya? Ya, saya melihat pasti masih banyak pelaku-pelaku yang masih belum ditindak oleh pemerintah. Barangkali ada dimensi proses yang masih harus ditempuh atau juga Presiden saya pikir juga perlu untuk melakukan political negotiation dengan para konglomerat serakanomics ini gitu ya. Karena dalam beberapa kesempatan di pidato Presiden juga disampaikan kalau tidak mau ada niat baik untuk ibaratnya membenahi perilakunya gitu ya, maka
aparat penegak hukum tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan. Oke, saya ke Mas Syahganda. Mas Syahganda, ketika tadi kita sama-sama sepakat bahwa seluruh pihak harus memainkan perannya masing-masing begitu. Dalam survei terakhir, masyarakat juga merasa puas dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana peran masyarakat sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mengambil peran dalam pemberantasan korupsi ini, Mas? Ya, kalau masyarakat dalam konteks kekuatan civil society ya seperti NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, ormas keagamaan lainnya, kampus-kampus dan lain-lain, itu kan yang sekarang memang diajak bersekutu oleh Presiden, karena ketika dia datang ke MUI, ke mana NU kemarin, dia bilang saya dapat suntikan keberanian. Kan Presiden ngomong seperti itu kan. Karena apa? Karena dia udah tahu bahwa ya ini ada serangan balik dan ini cukup besar. Nah, tapi saya percaya bahwa karena beliau ini sudah pemimpin yang senior dan berbasis pada masa lalu sebagai kombatan, ya tentara kombatan, dia tidak akan takut. Nah, jadi kalau benar ya analisis ada seorang profesor di Jepang bahwa kapitalis kita ini sebenarnya cuma ersat kapitalisme, ya jadi ersat kapitalis yang hanya tergantung pada negara, ya mereka tuh sebenarnya tidak punya kekuatan juga karena mereka ini selama ini kaya raya karena dilindungi negara, jadi state aktor corruption ada di dalamnya. Nah, sekarang dengan Prabowo memutus state aktornya, mereka juga akan mati pada akhirnya. Nah, jadi kalau istilah Mas Andika tadi bahwa nanti ada political negotiation, itu maksudnya bukan berarti Prabowo akan bernegosiasi dengan cukong-cukong ini, tapi Prabowo pasti akan membuat mereka tunduk dan ikut pada aturan-aturan negara. Dan ini saya sudah melihat ya satu contoh bahwa ada orang Taipan yang paling ditakutin di era Jokowi dulu yang menguasai pantai utara Banten sana, itu ikut rapat di Bappenas. Jadi teman saya di Bappenas ya menceritakan kepada saya itu orang tuh datang dan ikut rapat. Artinya apa? Artinya selama ini dia cuma menjadikan kekuasaan negara itu boneka dia. Tapi sekarang di era Prabowo dia takut. Ya, dia ikut kemudian rapat. Jadi memang Prabowo itu satu. Yang kedua saya lihat teladan. Jadi teladan sebagai teladan karena Prabowo nggak mencuri ya seperti rejim-rejim lalu yang presidennya ikut menikmati hasil-hasil serakanomik. Kalau Prabowo nggak mencuri itu menteri-menterinya banyak yang saya lihat udah berubah. Ya, menteri-menterinya yang tadinya itu juga serakanomik, saya lihat, ya saya nggak mau sebut nama, tapi saya lihat ada banyak perubahan-perubahan dan waktu saya ketemu Presiden 2 kali selama bulan Januari, Presiden mengatakan, nih orang udah berubah nih, dulunya begini, sekarang udah paling ini. Misalkan dia bangga sama Nusron Wahid, nih Nusron Wahid nih hebat sekarang. Dia tidak mau ada ngasih-ngasih HGU lagi sekarang, dia tahan semua. Jadi ada sebuah pola keteladanan dari Presiden, karena menurut saya memang kalau Presidennya nggak teladan, ya bawahnya juga ikut maling gitu. Nah, ini Presiden kita jadi teladan. Nah, yang ketiga yang sebenarnya yang ini mungkin akan sangat besar karena kemarin itu Abraham Samad itu menceritakan tentang waktu pertemuan yang di Kertanegara yang saya ada di sana, itu menceritakan tentang yang disebut elite enrichment. Jadi dia mengatakan kelonjakan-lonjakan uang-uang yang dilacak oleh KPK di masa Abraham Samad dari pejabat-pejabat kita itu udah triliun-triliun ya, sampai Presiden stres, loh saya bisnismen aja saya nggak pernah punya uang segitu, dia bilang. Nah, ini juga satu problem baru di mana nanti orang-orang itu mungkin juga akan dikejar oleh Presiden, pejabat-pejabat yang diceritakan oleh Susno Duwaji dan Abraham Samad. Jadi ini memang ke depan ini perangnya akan besar, tapi saya yakin Bapak Presiden dengan sekutu dengan NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, insya Allah dia akan memenangkan pertarungan melawan oligarki dan penjahat-penjahat ekonomi ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Syahganda, kemudian juga Mas Andika dan juga Mas Kurnia. Ya kita berharap besar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar terus berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi yang nantinya ujung-ujungnya akan implikasi kepada kesejahteraan masyarakat, perekonomian Indonesia yang terus tumbuh begitu ya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini, sehat selalu, Assalamualaikum.
Makasih semua. Salam. Ya pemirsa, kami masih memiliki serangkaian informasi menarik yang kami rangkum dalam Kilas Peristiwa Terkini. Berikut informasinya untuk Anda. Jembatan Sungai Mendelem yang menghubungkan Kecamatan Watu Kumpul dan Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah putus total akibat anjloknya tiang penyangga karena pergeseran tanah. Tanda-tanda kerusakan sudah terlihat beberapa pekan terakhir dengan jarak pergeseran semakin melebar hingga mencapai hampir 70 cm. Pemerintah setempat kemudian menutup total akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Watu Kumpul dan Kecamatan Randu Dongkal guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi dan penanganan cepat agar akses transportasi kembali normal dan perekonomian warga tidak terganggu. Warga Matiro Tapareng digegerkan dengan ditemukannya mayat tanpa kepala dan tanpa pakaian di Pulau 9 Danau Tempe, Kelurahan Matiro Tapareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Mayat pertama kali dilihat oleh warga yang sedang mencari ikan di daerah Danau Tempe dengan posisi terapung dan dalam kondisi sudah tidak utuh karena sudah tidak memiliki kepala. Hingga kini mayat tersebut belum diketahui jenis kelamin, lantaran pihak rumah sakit kesulitan karena kondisi mayat sudah rusak. Diperkirakan mayat tersebut sudah lebih dari 2 minggu terendam air. Diduga menolak ditertibkan petugas, seorang pedagang es kelapa di Kota Bekasi, Jawa Barat mengamuk hingga mengeluarkan senjata tajam. Pelaku diduga tak terima dagangannya ditertibkan petugas lantaran diklaim berada di tanah miliknya. Pasca kejadian, lapak pedagang es kelapa yang sebelumnya berada di dekat jalan raya, kini mulai digeser menjorok ke dalam. Sementara terduga pelaku dilaporkan sudah diamankan petugas, berikut barang bukti sebilah golok. Tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor manajemen PDTS Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik menaikkan status kasus dugaan penyalahgunaan keuangan pada tahun 2013 ke tingkat penyidikan. Pada penggeledahan Kamis 6 Februari lalu, petugas memeriksa berkas-berkas di ruangan hingga malam hari. Usai menggeledah, penyidik Kejati Jatim menyita sejumlah berkas yang dimasukkan ke dalam 4 box. Kasih Humas PDTS KBS Lintang Ratri Sunarwidi membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun ia menyatakan tidak mengetahui perkara yang melatar belakangi penggeledahan. Kemarin ya memang benar Kejati memang datang ke Kebun Binatang Surabaya dan sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari Kejati. Jadi terkait apa belum tahu ya Bu ya? Belum bisa disampaikan. Untuk ruangan apa aja Bu yang didatangin dari Kejati kemarin? Kemarin begitu Kejati datang memang ke ruangan direksi. Bu, biasanya kan banyak tamu, ya, itu juga tidak mengetahui Bu ya bahwa akan ada penggeledahan itu Bu ya. Kami tidak feeling ke sana ya, karena kan Kebun Binatang Surabaya selalu kedatangan tamu-tamu yang terhormat ya. Pihak Kejati Jatim baru memberikan keterangan tertulis terkait penggeledahan dan belum memberikan keterangan resmi kepada media. Sementara itu, aktivitas wisata Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tetap berjalan normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Satres Narkoba Polres Kuantan Singgigi menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering lintas provinsi. Ada 3 tersangka yang berhasil dibekuk beserta dengan barang bukti sejumlah 22 kg ganja kering siap edar. Inilah saat aparat kepolisian menggeledah rumah kos tempat tinggal salah satu tersangka yang berada di Kecamatan Binawidia, Kota Pekanbaru Riau. Di lokasi ini, polisi menangkap seorang tersangka berinisial DP. Tersangka menyembunyikan ganja di atas loteng tempat tinggalnya. Penangkapan tersangka DP setelah tim sebelumnya melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka lain di Lubuk Jambi, Kabupaten Kuntan Singgigi. Dari penangkapan 2 tersangka tersebut ditemukan 1 paket ganja kering dengan berat 1 kg.
Dari hasil pemeriksaan, 3 tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, kurir dan juga pengedar. Ketiga tersangka kini meringkuk di sel tahanan Polres Kuantan, Singgigi. Masih dari informasi pemberantasan narkoba pemirsa, Polda Bali meringkus 2 penumpang bus antar kota antar provinsi yang menyelundupkan 6 kg sabu di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Bali. Yang Anda saksikan merupakan detik-detik penangkapan tersangka seorang sopir yang tergiur imbalan puluhan juta rupiah untuk mengirimkan narkotika ke Pulau Bali. Petugas memintanya untuk turun dari bis dan meminta tas bawaan yang berisi 3 kg sabu. Pada hari yang sama, 1 tersangka kurir narkoba lainnya juga ditangkap tim Dit Narkoba Polda Bali di Pelabuhan Gilimanuk. Proses pelaku sama dengan menyelundupkan narkotika jenis sabu dengan modus menumpang bis masuk ke Bali. Kedua tersangka mengaku diminta bandar narkoba yang sama dari Jakarta untuk mengirimkan narkoba ke Bali. Para tersangka mendapatkan imbalan 50 juta rupiah. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Polda Metro Jaya membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan 4 balita dan menetapkan 10 orang tersangka yang terlibat dalam jaringan jual beli anak lintas daerah. Jadi kasus ini bermula dari kecurigaan keluarga saat menanyakan kondisi anak korban RZ yang selama ini dirawat oleh saksi CN. Setelah dilakukan penelusuran, saksi bertemu dengan tersangka IG yang mengaku anak korban berada di wilayah Medan. Merasa janggal, saksi kemudian membawa tersangka IG ke Polsek Taman Sari untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa tersangka IG mengakui telah menjual anak korban kepada pihak lain. Anak tersebut kemudian diperjualbelikan secara berantai dengan nilai transaksi yang terus meningkat. Dalam jaringan tersebut, salah satu pelaku diketahui berperan sebagai perantara yang dimana membawa anak-anak ke wilayah pedalaman Sumatera. Petugas berhasil mengamankan para tersangka serta menyelamatkan anak korban RZ bersama 3 anak lainnya yang kemudian dievakuasi dan dibawa ke Jakarta. Kita bergeser pemirsa ke informasi selanjutnya. Kasus pembakaran 2 rumah oleh seorang anak di Pati, Jawa Tengah akhirnya berhasil diungkap. Satreskrim Polresta Pati, pelaku ini nekat membakar rumah lantaran sakit hati setelah sang ayah terpergok bersama wanita lain. Jadi pemirsa, peristiwa bermula saat adik pelaku bernama Sutika menengok ayahnya yang sedang sakit. Sang ayah yang telah pisah ranjang dengan istrinya selama 2 tahun kedapatan bersama dengan wanita lain. Ayah dan anak tersebut kemudian terlibat cekcok yang berakhir dengan pengusiran. Kejadian tersebut dilaporkan Sutika kepada kakaknya. Diliputi emosi, sang kakak mendatangi rumah ayahnya setelah terlebih dahulu membeli BBM. Setibanya di lokasi, pelaku langsung menyiramkan minyak Pertalite ke atas kasur dan lantai rumah, kemudian menyalurkan api serta menyebabkan kebakaran besar yang melahap 2 unit rumah Sapin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi mencapai 250 juta rupiah. Dan untuk lebih mendalami kasus ini, kita akan bahas bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Pati. Bergabung bersama kami Kompol Heri Dwi Utomo. Selamat pagi Pak Kasat. Mas Reza, Mbak Rate. Baik. Pak Kasat, dari informasi yang kami dapatkan tadi, ini kan modusnya adalah sakit hati begitu terhadap sang ayah yang ternyata memiliki wanita lain. Begitu, bisa Anda jelaskan sebenarnya kronologi pastinya kepada kami? Jadi gini, Mas Reza dan Mbak Rate, kami sampaikan memang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 sekitar pukul 11 di rumah ayah kandungnya itu yang bernama Pak Sapin di alamatnya Sumberagung, Kecamatan Jagan, Kabupaten Pati. Dapat kami jelaskan, pada saat itu anak kandungnya yang bernama Supiah itu datang, biasanya kan 1 minggu sekali atau 2 minggu untuk karena bapak kandungnya adalah sakit-sakitan, kemudian
dia mengirim ke nasi. Lah, di situ dijumpai ada 3 perempuan, ya, 1 yang sudah tua, yang 2 adalah anak-anak, mungkin sekitar umur 18 sampai 17 tahun. Nah, di situ dari pengakuan saudara Sapin, korban, itu mengatakan bahwa 3 orang itu adalah akan menyewa rumah untuk jualan kopi. Pengakuan si Sapin, namun kami akan dalami. Tapi pada saat si Mbak Sutiah itu datang ke sana dengan bawa nasi itu mengetahui ada perempuan, kemudian menanyakan kepada si bapaknya, kemudian menanyakan siapa dan seterusnya. Akhirnya dia jawab, ini bukan urusan kamu. Nah, ini mungkin akan saya jadikan istri, seperti itu. Nah, dengan adanya kata-kata seperti itu, kemudian yang Mbak Sutiah itu keluar, kemudian terjadi cekcok karena merasa ada perempuan lain, kemudian dia mengadu kepada kakak kandungnya yang beralamat di Sumber, kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Jaraknya mungkin karena perbatasan antar kabupaten mungkin ya sekitar 15 menit lah. Nah, di sana disampaikan kepada kakak kandungnya, kemudian emosi, kemudian dia membeli 1 botol bensin, air mineral, air mineral Pertalite itu, diisi Pertalite. Kemudian dia langsung datang ke sana, ke rumah korban yang merupakan bapak kandungnya itu. Kemudian dia menyiram ke lantai dan ke kasurnya sehingga terjadi kebakaran. Seperti itu, Mas Reza dan Mbak Ratih. Ya. Pak Kasat, apakah memang hubungan antara bapak dan anak ini memang tidak harmonis, sering cekcok atau bagaimana? Karena melihat kan tadi dikatakan sudah pisah dengan ibunya kurang lebih 2 tahun begitu ya. Sebenarnya hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Benar, kami sampaikan setelah kita telusuri mendalam, memang dari keterangan tetangganya itu memang sudah 2 tahun ibunya yang bernama Sunah itu sudah ikut bersama anak perempuannya yang bernama Sutiah itu. Tetapi tetangga desa di situ diinformasikan memang sebelumnya pisah ranjang, cekcok karena sering mungkin urusan rumah tangga ya. Sementara ini kayak kita dalami. Yang jelas dengan perbuatan itu kami menjerat sementara ini adalah pembakaran 308 KUHP. Seperti itu, Mbak. Ya. Dengan ancaman hukuman berapa tahun, Pak, dan apakah memang ada korban dalam peristiwa tersebut? Sementara hanya korban material sejumlah kurang lebih sekitar 250 juta karena merembet ke rumah, 2 rumah. Sebetulnya kan rumah yang dibakar itu 1, tapi belakangnya ikut terbakar. Sehingga dari warga menyampaikan menyiram dan untuk menghentikan, akhirnya tidak bisa. Sehingga 2 rumah kerugian sekitar 250. Kemudian sementara kami kenai pasal 308 dengan ancaman 9 tahun. Namun demikian nanti mungkin karena ini ada hubungan keluarga, mungkin ada restorasi justice dan seterusnya, nanti perkembangan akan kami sampaikan kepada Mas Reza dan Mbak Ratih. Demikian, Mbak. Ya, kembali Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah kembali mengalami longsor. Bahkan kedalaman longsor lubang raksasa ini mencapai 100 meter. Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana detik-detik longsor lubang raksasa yang sempat terekam melalui video dari udara. Jadi longsor lubang raksasa tersebut terus meluas. Selain setelah menelan puluhan hektar kebun tani dan memutus akses jalan lintas kabupaten, lubang raksasa juga telah menelan tiang sutet milik PLN yang jatuh ke dalam lubang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah mencatat kedalaman lubang tersebut telah mencapai 100 meter. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan agar warga tidak melakukan aktivitas di sekitar area lubang raksasa karena getaran yang terjadi bisa membuat longsoran semakin meluas.
Dan untuk lebih mengetahui tentang hal ini sudah bergabung bersama kami Kepala Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Pak Adrin Tohari. Selamat pagi, Pak Adrin. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Rati. Baik, Pak Adrin, ini kan kalau kita lihat cukup mengkhawatirkan di mana lebarnya cukup lebar dengan kedalaman mencapai dengan 100 meter. Sebenarnya apa yang harus diwaspadai bagi masyarakat yang beraktivitas di sana? Yaitu daerah itu kan sudah menjadi daerah ancaman pergerakan tanah ya, yang diakibatkan sebenarnya itu sudah terjadi sejak tahun 2013 ketika terjadi gempa di Aceh Tengah. Nah, karena lereng yang terbentuk itu sangat terjal, kemudian juga ada pengaruh dari aliran air permukaan, aliran bawah tanah, maka kemudian terjadi longsoran yang retrogresif, jadi menuju ke arah hulu semakin panjang dan semakin lebar. Jadi masyarakat yang ada di sana tentunya sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas karena resikonya sangat besar sekali terjadinya korban jiwa, sehingga daerah itu seharusnya menjadi daerah yang larangan untuk adanya aktivitas apapun di sana. Oke, Pak Adrin, mungkin banyak masyarakat yang juga nggak paham ya. Banyak yang mungkin mengira ini seperti sinkhole, tapi ternyata fenomenanya piping erosion ya Pak. Sebenarnya apa yang dimaksud piping erosion itu sih Pak? Dan apa perbedaan utamanya dengan sinkhole yang mungkin selama ini lebih dikenal oleh publik? Ya, ini adalah piping erosion ya. Piping erosion itu karena adanya rembesan air, ya, rembesan air bawah tanah yang menggerus bagian bawah dari tebing ini. Jadi di situ sudah ada aliran air bawah tanah. Karena sudah terbentuk lereng yang sangat curam, maka kemudian aliran air bawah tanah itu yang menggerus bagian dasar dari tebing. Sehingga dengan sendirinya bagian tanah di atasnya itu mudah sekali runtuh. Jadi piping erosion itu adalah erosi buluh ataupun erosi yang disebabkan adanya aliran air di bawah tanah yang menggerus bagian kaki dari lereng yang ada di sana. Nah, bedanya dengan sinkhole, kalau sinkhole itu kan terbentuk. Silakan Pak. Kalau sinkhole itu kan terbentuk di lapisan batu kapur ataupun batu gamping yang berongga. Akibat adanya rongga yang semakin membesar, kemudian tanah di atasnya itu akhirnya runtuh dan kemudian membentuk suatu lubang seperti sumur yang diameternya bisa puluhan meter, bisa juga mencapai ratusan meter ya, dan kedalamannya itu bisa mencapai lebih dari 100 meter. Jadi perbedaannya itu kalau sinkhole itu terbentuk di batu gamping, sedangkan yang ini piping erosion ini terbentuk di batuan ataupun tanah vulkanik. Apakah ini akan sebenarnya membutuhkan proses panjang atau tiba-tiba Pak? Kan kalau melihat luasannya kan 3 hektar nih, ngerinya takutnya semakin meluas Pak Adrin. Ya, ini akan terus terjadi selama tidak dilakukan upaya untuk menstabilkan lereng yang sudah terbentuk. Ya, jadi prosesnya akan terus terjadi dan memakan waktu yang cukup lama tentunya. Tapi tebing itu akan semakin memanjang dan juga mungkin melebar. Maka perlu dilakukan upaya untuk menghentikan ya, menstop proses yang terjadi di tebing itu, proses piping erosion tersebut. Oke, Pak Adrin, dari BRIN sendiri punya data gak sih daerah mana yang kemungkinan akan terjadi piping erosion ini dan faktor geologi yang menyebabkan apa saja begitu? Daerah mana yang harus lebih waspada? Ya, untuk sementara memang ini fenomena yang langka ya. Menurut saya baru pertama kali kita bisa melihat kejadian piping erosion ini dalam skala besar. Dan memang seperti saya sampaikan tadi, piping erosion itu akan terjadi pada batuan-batuan hasil endapan vulkanik yang kita sebut dengan tufa. Material tufa ini dia tidak padat ya, jadi mudah sekali dia runtuh apabila terganggu oleh aliran air permukaan maupun aliran air bawah tanah. Kalau daerah lain saya belum mempunyai data, terus terang BRIN belum mempunyai data untuk daerah-daerah mana yang berpotensi mengalami piping erosion. Tapi piping erosion itu paling mudah terjadi juga di daerah bendungan ya, bendungan tanah seperti yang pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu di Jakarta, di daerah Jakarta ya, terjadi jebolnya suatu bendungan tua
itu juga diakibatkan karena piping erosion selain juga akibat mungkin juga overtopping. Jadi fenomena piping erosion itu bisa terjadi dimanapun pada lereng maupun juga pada bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia seperti itu. Oke, Pak Adrin, pasca kejadian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Apakah lubang ini hanya dibiarkan begitu saja atau apa yang sebenarnya bisa dilakukan, Pak Adrin? Ya, ini kalau dibiarkan ya akan terus membesar, kemudian juga memanjang. Jadi ini perlu suatu penanganan yang sangat komprehensif ya. Diperlukan pemetaan geologi, kemudian juga perlu pemboran teknik untuk mengetahui ketebalan dari lapisan material tufa ini, dan juga ditemukannya lapisan batuan kerasnya di kedalaman berapa. Lalu upaya yang paling bisa dilakukan adalah kita membangun dinding yang cukup berapa puluh meter dari mahkota yang paling ujung gitu, paling depan. Dinding itu dibuat dari beton sehingga nantinya ketika longsoran itu semakin maju dia akan tertahan oleh dinding tersebut. Nah, dinding ini yang menurut saya membangun dinding ini yang menurut saya memerlukan teknologi yang sangat mahal ya. Kita bisa menyebutnya seperti teknologi grouting ataupun juga teknologi soil mixing ya, di mana kita membangun suatu dinding beton di bawah dari batuan dasar sampai dengan ke permukaan. Nah, itu yang akan menahan menghentikan proses terjadinya piping erosion. Piping erosion. Pak Adrin, kalau berbicara mengenai wilayah tersebut, nampaknya ini masih banyak lahan masyarakat, kemudian juga permukiman juga, ada beberapa rumah di situ. Sebenarnya radius aman dalam arti apakah memang ini harus clear area dalam jarak berapa? Karena takutnya juga justru membahayakan masyarakat nantinya, Pak Adrin. Ya, ini kan lebarnya mungkin sudah hampir mendekati 100 meter ya lebar itu sendiri ya, kedalamannya juga puluhan meter lebih ya. Jadi menurut saya jarak amannya ya itu harus diambil 50 meter dari pinggir tebing ya. Dari sisi kanan dan sisi kirinya itu 50 meter menurut saya itu jarak aman. Sedangkan ke arah mana nanti itu tebing itu akan tergerus ya, apakah dia ke arah timur ataupun arah utara, itu yang perlu pemetaan itu yang akan memberikan informasi daerah-daerah lemah yang akan sudah terbentuk di bawah permukaan, itu yang nantinya akan menjadi bagian yang akan runtuh sehingga nantinya bisa diketahui arah dari piping erosion itu ke arah yang akan terjadi ke arah mana, seperti itu. Oke, baik. Kami harapkan memang penanganan dilakukan secara tepat supaya ini tidak kembali melebar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kepala Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Pak Adrin Tohari. Selamat pagi. Ya, pemirsa, ada pelajar SMA nekat melakukan penyiraman air keras kepada 3 pelajar SMK lainnya. Ini tepatnya di Jalan Cepaka Raya, Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana rekaman CCTV mengabadikan momen 3 pelajar yang berboncengan satu sepeda motor menyiram 3 pelajar SMK lainnya dengan air keras. Sebelum menyiram air keras, para pelaku menepi terlebih dahulu untuk menuangkan air keras di dalam gelas. Saat berpapasan dengan 3 pelajar lain yang juga berboncengan satu sepeda motor, salah satu pelaku langsung menyiramkan air keras dan tancap gas. Aksi ini terjadi di Jalan Cepaka Raya, Cepaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat. Penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kedua mata. Polisi telah meminta keterangan dari saksi dan mengejar ketiga pelaku yang telah diketahui identitasnya. Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi TKP saat ini bersama dengan rekan Atika Harahap yang siap melaporkan untuk Anda. Silakan Atika dengan laporannya. Baik, selamat pagi Reza, Kamarati dan juga pemirsa. Saat ini saya berada langsung dari tempat kejadian perkara dari insiden disiramnya cairan yang diduga ini air keras terhadap sejumlah pelajar pada Jumat sore kemarin 6 Februari 2026 di Cempaka Raya, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Akibat insiden ini,
dari informasi yang kami dapatkan dan juga rekaman CCTV begitu ya peristiwa ini, dari lokasi saya melaporkan, Reza dan juga Rati, saya sedikit menggambarkan begitu ya. Kalau dari lokasi saya melaporkan ini 3 pelajar yang masih menggunakan seragam terlihat sempat berhenti sebentar, kemudian mereka melajukan kendaraannya sepeda motor kurang lebih 10 meter dari tempat saya melaporkan ini. Kemudian korban 3 pelajar yang juga masih menggunakan seragam datang dari arah berlawanan. Disitulah 3 pelajar yang merupakan terduga pelaku ini melanjutkan aksinya menyiramkan cairan yang diduga air keras tersebut. Akibat peristiwa ini 3 siswa sekolah menengah kejuruan tersebut mengalami rasa perih dan juga luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Bahkan salah satu dari korban berinisial F dilaporkan mengalami luka cukup parah pada bagian matanya. Kalau kami dapat gambarkan begitu ya, kondisi tempat kejadian ini merupakan jalan yang cukup aktif dilalui oleh kendaraan dan cukup kecil begitu. Jadi sehingga kalau dari rekaman CCTV tampak ketika terduga pelaku ini menyiramkan sempat minggir begitu menyambar kepada korban, kemudian langsung melarikan diri. Dan pada saat itu memang korban diketahui sempat mengalami perih begitu. Di beberapa bagian tubuhnya sempat berhenti sebentar, kemudian para warga yang melihat para korban yang kesakitan ini segera membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Dan saat ini update terbarunya, kasus terhadap 3 pelajar tersebut masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Pusat, yang mana kepolisian diketahui telah mengantongi identitas 3 pelajar bersepeda motor itu, identitas kendaraan dan asal sekolah ketiga pelajar tersebut. Nah, identitas tersebut ini juga dirampungkan oleh kepolisian dari sejumlah saksi mata dan juga para korban yang pada saat ditanyakan keterangannya mereka ini sempat memberitahu begitu plat dari 3 pelajar yang menyiramkan yang diduga ini air keras kepada ketiga korban tersebut. Dan juga kami dapat informasi dari Kasat Polres Metro Jakarta Pusat bahwa orang tua dari korban yang anaknya ini cukup parah begitu, diketahui luka bakar di bagian matanya, ini telah melaporkan kejadian ini terhadap kepolisian, namun memang karena masih dalam proses penyelidikan seperti apa ini masih akan diinformasikan kembali oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Dan saat ini ketiga korban memang sempat dibawa ke rumah sakit mendapatkan perawatan intensif, namun memang saat ini ketiga korban sudah dibawa pulang begitu ke rumah, namun kondisinya masih cukup parah karena memang luka bakar yang dialami di sekujur tubuh dan bahkan ini mengenai mata dari korban. Sementara informasi terbaru dari kejadian perkara kembali ke studio, Reza. Baik, terima kasih Atika Harap atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Seperti biasa pemirsa, kami punya kabar-kabar viral untuk Anda. Ini ada video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria di Cengkareng terhadap tetangganya viral di media sosial. Ya, peristiwa ini bermula saat korban menegur pelaku yang kerap bermain drum dengan keras pada siang dan malam hari selama berbulan-bulan. Tak terima ditegur, pelaku justru menganiaya korban. Dalam video beredar, pelaku ini melakukan pemukulan di wajah korban hingga korban berteriak meminta tolong. Tak hanya menganiaya, diduga pelaku juga memaki bahkan mengancam korbannya. Ini kan tetangga ya, seharusnya kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Iya. Lagian kalau mau main drum ya jangan pagi, siang, sore, malam lah ya. Tahu. Mau jadi musisi atau gimana ini? Betul, waktu-waktu untuk beristirahat begitu. Mungkin bisa sama-sama drumnya bareng gitu. Satu mungkin tetangganya main gitar, Ya, satu nyanyi. lagi drumstick mungkin ya. Makan ayam goreng. Makan ayam dong. Kita geser ke informasi selanjutnya. Ini ada video yang menegangkan di mana seorang anak laki-laki yang nekat bermain layangan di kawasan permukiman padat penduduk, dan aksi tersebut juga akhirnya merespon perhatian dari warganet.
Jadi bukan karena layangan ya pemirsa, tapi lokasi bermain yang sangat berisiko di atap rumah warga. Jadi terlihat anak tersebut berdiri di atas atap seng yang miring dan berada di ketinggian tanpa pengawasan orang dewasa. Dengan tenang, ia mengulur dan juga menarik benang layangan meski permukaan atap tampak licin dan rapuh, bahkan hanya berjarak beberapa sentimeter dari kakinya. Terdapat atap berbahan fiber plastik yang memang mudah patah. Tak berselang lama, atap tersebut jebol dan membuat anak ini terjatuh dari atas atap. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk selalu mengawasi aktivitas anak. Ini juga peringatan bagi para developer untuk tidak membangun semua tanah kosong di Jakarta. Ini anak-anak punya hak untuk bermain. Kasian ya, jadi bingung mau main layangan di mana, udah nggak ada lahan, udah nggak ada taman, akhirnya justru di atap yang berbahaya. Main keluar diomelin berbahaya, main di dalam main HP juga diomelin sama orang tua. Serba salah jadi anak ya. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini ada seorang pedagang es cincau keliling yang dilaporkan meninggal dunia secara mendadak saat sedang mencari nafkah. Kita lihat seperti apa. Ya, ini mungkin juga Anda sudah menyaksikan videonya yang tiba-tiba ada seorang pedagang cincau yang tiba-tiba saja terjatuh dan kemudian meninggal dunia, tempatnya di Kompleks Perumahan Irigasi Danita, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi. Dalam video memang kita melihat awalnya pedagang ini mendorong gerobaknya seperti biasa, namun tiba-tiba tubuhnya melemah. Hanya dalam hitungan detik ia kehilangan keseimbangan dan ambruk di tengah jalan. Meski sempat menunjukkan respon ada sedikit gerakan di kakinya, tapi korban tidak mampu bangkit kembali hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri sepenuhnya. Pihak RT dan warga setempat telah mengkonfirmasi bahwa nyawa korban tidak tertolong. Hingga saat ini, penyebab dari kolapsnya pedagang tersebut juga masih belum diketahui secara pasti. Semoga keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan. Ini juga mengingatkan kita bahwa memang ajal itu tidak tahu kapan, ya kan? Ini tidak terbayangkan mungkin untuk penjual ini saat berjualan seperti biasa, namun meninggal dunia di saat itu ya aja. Iya, insya Allah meninggal dalam keadaan syahid itu karena sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Baik, kita ke informasi berikutnya. Ada sebuah rekaman video menggegerkan ini untuk warga Tambora, Jakarta Barat. Jadi ada seorang pria diduga memanggul karung plastik di kawasan permukiman padat penduduk Tambora, Jakarta Barat. Ini kalau kata warga ini jangan-jangan manusia kalau kata warga ya. Kita lihat pemirsa bagaimana CCTV merekam kejadian tersebut. Ada orang yang memanggul yang diduga mayat yang dipanggul di sana ya. Pria ini membuat warga resah karena warga melihat bungkusan seperti berisi sesuatu yang menyerupai kaki manusia. Setelah ditelusuri, ternyata pria tersebut mengaku bahwa ia membawa biawak yang ditemukan di daerah Patojo, Jakarta Pusat. Ini sudah dikonfirmasi bukan mayat yang biasa, tapi yang suuzon, kebanyakan nonton film horor kayaknya ya. Iya kan? Soalnya tiba-tiba ngelihat ini kayak ada kaki-kaki, ternyata bukan kaki manusia, kaki biawak. Kurang-kurangin mungkin nontonnya biar tidak halusinasi dan tidak jadi berlebihan. Semua ya. Ya. Lo bawanya gimana? Ini gimana coba? Angkatnya gimana? Oh gitu. Oh gitu. Coba lu lihat itu, coba lihat biawaknya ada nggak dalam? Biawaknya gede emang. Oh iya udah biawak ya. Oke. Minta maaf ya Pak ya kalau saya salah Pak ya. Ketemu palanya di depan nih. Ini depan ini. Sudah di unboxing, sudah dilihat secara langsung ya. Tadi kita lihat bahwa ini bukan mayat tapi benar-benar biawak di situ. Jadi COD biawak beneran ada nih kayaknya Niza. Kita kabar viral lainnya untuk Anda pemirsa. Ini ada rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan ada aksi kriminal pecah kaca mobil yang kembali terjadi dan meresahkan warga. Jadi dalam rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil memecahkan kaca dan juga menggondol sebuah tas berisi uang tunai, pengisi daya ponsel, serta kartu elektronik milik korban. Dalam kejadian tersebut, pelaku berhasil membawa kabur barang curiannya tanpa sepengetahuan siapapun di lokasi kejadian.
Atas maraknya peristiwa tersebut, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada meninggalkan barang berharga di mobil. Saya juga pernah pengalaman, tas dan juga laptop hilang, padahal cuma turun sebentar ya. Tapi ini menjadi pelajaran untuk kita semua, jangan sampai kita menjadi korbannya, karena ternyata masih banyak marak seperti pencurian di mobil ini ya. Betul, ini aksi juga cepat sekali dalam hitungan detik. Ya. Pemirsa, kita sudah menemani Anda selama 2 jam dengan beragam informasi, tapi setelah ini kita juga masih memiliki informasi, diantaranya ada seorang anak yang mungkin merasakan kesulitan atau stres tekanan ekonomi ya, ketika ada tekanan ekonomi dari keluarganya. Betul. Seperti apa selengkapnya nanti di Hidup Sehat ya. Izinkan kami untuk pamit terlebih dahulu. Saya Reza Balwel. Saya Kamarati Kusuma, terima kasih dan sampai jumpa.